Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama kita di program yang super duper kece di Fashion and Beauty Talk. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang fashion dan juga makeup khusus buat anak Gen Z yang suka banget sama trendy kekinian. Di sini ditemanin bersama aku, Bare, host yang duper kece, dan juga aku ditemenin sama partner aku yang gak kalah kece, bersama... Dan aku Fadila. Di episode kali ini kita bakal banyak bahas hal seru, mulai dari trend make up, tips and styling, dan juga nanti kita bakal ada challenge nih teman-teman. Nah, ngomongin masalah challenge, di sini kita datangan bintang tamu yang super duper kece juga, bersama salah satu bintang tamu spesial yang dimana skillnya itu gak kalah kece dari artis-artis atau mungkin MUA dari internasional. Wah, bener banget tuh Bare. Bintang tamu spesial kita pada kali ini merupakan mahasiswi dari Prodi Tata Rias di Universitas Negeri Padang yang sekarang sedang magang sebagai MUA di kompas.com. Oke, langsung aja. Selamat datang Kak di Fashion and Beauty Talk. Wah, halo Kak Bare dan Kak Fadila. Ini aku dari tadi dengar dari kalian seru banget nih. Oh, iya dong. Thank you ya udah ngundang aku ke Fashion and Beauty Talk. Aku excited banget di hari ini. Seru banget tuh. Tapi sebelumnya nih Kak, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan. Karena tak kenal maka tak tuntuang. Salah dong, nggak kenal maka kenalan. Nah, Ya. Benar. Dan abis itu apa sih Kak kira-kira kesibukan Kakak gitu? Boleh mungkin perkenalan diri tipis-tipis biar mungkin pemirsa kita ini tahu apa sih kesibukan Kakak begitu. Oke, jadi perkenalkan nama aku Anissa Asla Fauzia. Saat ini masih sebagai mahasiswa di Prodi Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Padang. Saat ini kegiatan aku selama beberapa bulan ini magang sebagai makeup artist di media digital kompas.com. Gitu. Oke, berarti manggilnya Kak Hasna aja kali ya, Iya, biar boleh teman-teman juga Kak lebih Hasna. akrab. Iya. Kak Hasna, boleh dong ceritain gimana sih perjalanan kakak bisa tertarik ambil Prodi Tata Rias di UNP yang akhirnya sekarang bisa keren banget nih magang di kompas.com. Pada awalnya ini sebenarnya kecemplung ya. Kecemplung di bidang ini. Iya. Jadi dulu tuh sebenarnya pengennya jurnalis. Nah, cuma jurnalis komunikasi. Cuma karena nggak kesampaian dan aku juga lumayan hobi makeup gitu. Jadi aku sempat daftar di 3 kampus dengan jurusan yang sama, itu pendidikan tata rias dan kecantikan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk lanjut studi di pendidikan tata rias yang ada di Padang gitu. Iya, dan sampai sekarang makin suka sama makeup. Ternyata kecemplung tuh emang susah banget ya. Maksudnya bener-bener dunia yang nggak pernah aku bayangin sama sekali. Yang aku pikir gampang nih cuma makeup doang. Ternyata aku tuh belajar head to toe gitu. Jadi kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu aku pelajari di dunia itu. Dan sangat challenging. Cuma untuk di bagian makeup aku masih sangat excited dan enjoy sih sampai sekarang. Oh. Terus kenapa kakak bisa ini nih Kak, magang di kompas.com itu gimana tuh ceritanya? Iya, ada nggak sih Kak kayak mungkin dari awalnya ya kan, dari pertama kali tahu Kompas, apakah benar-benar dari Kompas habis itu mikir aduh ada magang di Kompas atau gimana gitu kan? Sebenarnya ya aku emang tertarik aku emang pengen coba nih gimana sih kehidupan di media gitu ya. Jadi aku sempat daftar di beberapa media juga. Aku mendaftar di Detik, di CNN, sama di kompas.com ini. Nah, kebetulan di tahun lalu aku gagal karena cukup ketat ya, cukup sulit persaingannya gitu. Dan aku waktu itu gagal, dan di tahun ini aku lolos di kompas.com. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dia perjuangan dari Kak Hasna yang sangat gokil atau gorengan kikil. Jujur aku sangat terpukau dengan perjuangan kakak masuk ke kompas.com. Tapi selain itu aku ada sedikit pertanyaan lagi nih Kak terkait Kak Hasna. Gimana menurut Kak Hasna sendiri
tren-tren makeup sekarang kan banyak banget nih Kak, ya kan? Mungkin ada banyak sekali. Dan menurut Kakak sendiri masih relevan nggak sih untuk sekarang? Masih up to date nggak sih? Atau mungkin Kakak sendiri punya langkah tersendiri yang mungkin bisa ngebuat pemirsa-pemirsa di luar sana atau masyarakat Indo itu terbuka gitu. Oke. Ya. Kalau sebenarnya tren di make up dan fashion itu cukup pesat ya perkembangannya, benar-benar cepet banget. Apalagi kalau misalkan yang masuk dari luar negeri, yang dipakai sama artis, itu pasti langsung FOMO tuh orang-orang kan. Nah, tapi kalau menurut aku sih make up tuh sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalnya nih kan kalau aku fokusnya di make up yang untuk TV, untuk film gitu ya. Jadi mungkin yang dibutuhin tuh yang gimana sih kita bisa bikin si make up itu di kamera bagus dan segala macam. Dan aku yakin setiap MUA tuh pasti punya kayak expertise di bidangnya masing-masing. Ada yang rias pengantin dan ada yang di eh, rias khusus penampilan panggung kayak teater, seni, iya semua tuh beda-beda. Jadi kayak apa ya? Mungkin ada nih satu MUA yang bisa mengerjakan semuanya. Cuma karena saking banyaknya, saking berkembangnya, bakalan apa ya? Mungkin jadinya tidak detail, iya gitu. Jadi tidak mendalami. Makanya rata-rata makeup artist tuh dia ambil bidangnya masing-masing gitu, mau fokusnya di mana-mana. Iya. Tapi terutama yang ini ya kayak makeup yang buka jasa makeup itu kan biasanya Kak aku mau dong makeup buat wisuda tapi gayanya doyin gitu ya misalkan. Nah kalau misalkan yang kayak gitu ya kita tetap sih sebagai MUA tuh tetap belajar apa aja yang apa nih yang baru kan kita bisa mantau by sosmed, kita bisa news, bisa lewat artikel-artikel atau bahkan lewat penelitian-penelitian dari ini kan dari jurnal segala macam Tapi gitu. kalau kayak gitu tetap beda Kak. Kakak tadi bilang doin kalau orang mau request jadi badut gitu bisa. Bisa, itu ada nama make upnya tuh jenis make up karakter. Jadi memang dikhususkan untuk make up aneh yang kayak badut, nenek sihir, segala macam itu ada namanya make up karakter. Tapi walaupun badut itu tetap di make up Kak. Soalnya temen aku ada badut juga tapi dia. Maksudnya nggak badut gitu. Dia kan di make up udah ngebadut. Beda dong badutnya. Beda. Beda. Badut cinta beda. Beda. Tapi kalau kayak make up karakter gitu berarti dia ada teknik-teknik tertentunya gitu ya Kak? Atau gimana tuh? Iya betul. Jadi dari teknik-tekniknya aja udah beda gitu ya di setiap make up. Kalau misalkan biasanya buat makeup karakter gitu butuh tambahan khusus kayak misalkan lilin, terus iya jadi ada lilin yang bisa menyerupai kulit gitu. Misalkan dia bikin badut nih kan butuh hidungnya bulat ya. Nah kita membuat hidungnya tuh dari situ. Terus kayak misalkan kita butuh cat, ada cat untuk wajah. Nah itu dibutuhkan tuh untuk makeup yang karakter seperti itu. Chat Kak, bukan kucing kan? Bukan. Itu bahasa Inggris ya dong. Oh iya, kirain cat kucing. Nah, ngomong-ngomong soal teknik nih Kak, kalau misalkan make up itu dia tuh lebih ke teknik atau kreativitas sih Kak? Atau keduanya? Nah, terus biar MUA menyelaraskan antara teknik dan kreativitas itu kayak gimana sih Kak kalau dari Kakak pribadi? Kalau dari aku both of them sama-sama penting ya. Kayak tekniknya juga, kreativitasnya juga gitu. Kalau teknik tuh lebih kayak pengaplikasiannya, tapi biasanya makeup artist tuh lebih senyamannya dia dan gimana cara dia mempelajari bentuk muka, wajah si klien gitu. Karena kan kayak misalkan muka aku cabi nih. Nah, itu tekniknya ada tersendiri. Ada misalkan modelnya makeup wajahnya tirus. Itu ada tekniknya tersendiri gitu. Bisa gitu Kak. Dibeda-bedakan itu pasti berbeda. Iya, pasti berbeda karena kalau kita menggunakan teknik yang sama di seluruh wajah itu hasilnya juga akan kurang bagus. Karena kan sebenarnya fungsi make up sendiri itu untuk menonjolkan kelebihan yang kita punya dan menutupi kekurangan kan gitu. Kalau untuk kreativitas sendiri sebenarnya lebih di adjust sih. Misalkan kayak kan ada tuh tren make up yang menyerupai
idol Korea Oh, gitu. iya. Kayak misalkan, ih kok pas sebelum make up mukanya biasa aja, pas Iya. setelah make up mukanya mirip Rose Blackpink gitu. Itu kan sebenarnya di-adjust ya di bagian teknik itu dimiripin, terus pakai soft lens yang sama, terus dengan gaya rambut yang sama, segala macam gitu. Atau kayak misalkan eh make up kebutuhan khusus kayak misalkan make up luka, terus make up untuk di film-film atau itu kan butuh efek khusus ya. Nah, itu ada juga itu di-adjust di kreativitasnya. Kita pakai namanya teknik SFX gitu. Jadi kita pakai darah palsu lah, pakai apa? Pakai benda-benda tajam yang palsu yang dipasang di muka gitu. Kak, dari kakak yang tadi bilang terkait makeup itu banyak banget detailingnya dan juga kreativitasnya, bener ya? Bener banget. Jadi kalau misalnya kamu bare mau bikin make up karakter jadi badut beneran ya, bukan Iya, 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 badut iya, gitu. iya. Itu ada tekniknya tertentu, gak sembarangan gitu. Mungkin ada aku kasih tahu temen aku yang real badut supaya dia beneran real jadi badut juga nih. Nah, betul. Boleh tuh Tapi bisa. ngomong-ngomong, temen aku kan cowok nih kak, dia kan beneran real bandit nih kan, dan menurut aku juga kalau dia kurang cocok nih kalau misalnya dipakein make up, karena soalnya nih kak, kata bunda aku lelaki itu nggak boleh nih kak pakai make up, karena menurut bunda aku itu berlebihan, kayak ya udah apa adanya aja, kita pakai air wudhu gitu kan, kata bunda aku. Nah terus aku juga mikir kayak aku setuju kan, karena pria itu tidak bercerita. Nah alangkah baiknya kita itu fokus nih kak ke fashion. Nah, kalau menurut kakak sendiri, ada nggak sih fashion-fashion yang untuk khususnya para lelaki-lelaki jantan ini menggunakan fashion yang supaya para wanita-wanita ini kayak ngelirik tipis gitu kayak Aduh, gitu. Gitu sih kayak gimana mungkin dari Kak Asna. baik, oke. Menurut aku sih sebenarnya kalau fashion tuh preferensi masing-masing ya. Misalkan Hmm. karena ada yang orang suka gayanya casual, ada yang suka gayanya formal, ada yang mungkin anak gaya-gaya FOMO sekarang tuh skena lah, Starboy lah segala macam ya. Iya ini. Aku dai sih kan. Dai cilik. Iya, bisa. Iya. Ya kan kayak sebenarnya macam-macam ya, tergantung preferensi masing-masing. Nah, kalau misalkan mungkin ada buat sebagian orang yang dia tidak paham fashion, tidak kan ada tuh sebagian orang beberapa Iya. yang nggak paham fashion, baju yang dipakai yaitu kaos dari apa? Kaos dari hadiah misalkan kok hadiah atau kayak merchandise ya kan ada tuh. Iya. Kaos pesta rakyat. Biasanya orang yang yang mungkin mungkin nggak ngikutin fashion banget nih. Kalau saran dari aku sih untuk menggunakan pakaian yang basic-basic aja. Yang kalau kan kalau misalkan kayak warna mencolok kayak misalkan biru atau kuning ya, itu kan orange susah kan untuk di mix and match-nya. Kalau misalkan memang orangnya tidak eh, bukan 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 tipe orang yang terlalu memedulikan penampilan gitu. Kan ada maksudnya yang sebagian orang tuh kalau misalkan mau pergi nih, mau cewek mau cowok kayak lihat dulu nih di Pinterest, aku mau kayak gimana ya gayanya, mau perginya, insponya nyari-nyari. Tapi ada juga yang kayak ya udah asal pergi aja gitu. Kalau aku yang kedua kak. Nah, kalau kamu tipe yang asal pergi aja, better kamu stok baju-baju tuh yang memang basic kayak warna coklat, warna putih, warna hitam, warna abu-abu yang dia tuh mudah di. Oh ada sih kak warna hitam Erigo tadi. Bagus kan kayak kak? Bagus. Aku juga pakai kok. Iya, bagus. Tapi menurut aku juga aku bingung sih kak, kayak kenapa zaman sekarang tuh bener-bener style itu menentukan hidup gitu, kayak kadang style yang kurang dilirik kayak dibilangnya kampungan atau unik. Ada nggak sih kak supaya kakak gimana? Kalau kalau menurut aku sih sebenarnya mungkin ada beberapa yang kayak kalau kita katain ih jamet banget sih ini bajunya gitu ya. Mungkin itu lebih ke kayak ada orang yang pakai baju motifnya rame banget nih. Nah jadi itu sebenarnya kita pinter-pinter memadu padankan aja. Misalkan kita pakai baju udah bunga-bunga nih, atau misalkan bajunya rame gitu ya. Iya misalnya, kita pakai bawahannya jangan yang rame lagi. Kita pakai jeans atau kita pakai
yang polos gitu bahan. Jadi sebenarnya lebih gimana kita berpenampilan rapi aja sih. Kalau aku bukan tipe yang FOMO nih orang pakai rantai segala macam gitu. Karena menurut aku itu apa ya? Tren yang apa sih? Tunggu. Temporary. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau menurut aku itu tuh tren yang temporary, yang sementara aja. Ntar beberapa bulan hilang. Aku setuju tuh Kak. Temen aku juga dirantai juga, tapi pas bulan puasa. Saya tendang. Jadi dirantai aja pas bulan puasa doang dia. Ya, mungkin gitu sih Kak kalau aku. Mungkin aku setuju juga kalau masalah rantai-rantai itu aku kurang suka. Masalahnya kalau yang rantainya kecil nggak apa-apa, ini kalau rantainya gede kan dia dikerantai. Iya. Gitu. Iya. Jadi lebih baik lah, dan kan kita mengusung konsep hidup sustainability ya. Jadi berkepanjangan, jangan asal beli baju numpuk terus tidak terpakai, kan mubazir ya. Kayak gitu. Nah, kan tadi kalau itu lebih ke buat cowok ya Kak. Kalau buat cewek mungkin dia kalau berpenampilan tuh lebih menjelaskan antara stylenya dia sama look make up. Terus juga Betul. ngaruh gak sih Kak kayak color analysis gitu ya? Tau gak sih kayak misalkan aku pakai kerudung warna kuning ya, terus di aku tuh jadi gelap gitu. Nah, itu menurut Kakak gimana sih biar kita tahu tapi tanpa apa ya? Tanpa kita mengecek color analysis gitu. Ya salah satunya alternatifnya tuh color analysis ya. Tapi kalau ini juga kita bisa sih color analysis lewat bukan lewat sih, apa sih, kita bisa color analysis secara mandiri gitu. Biasanya dilihat dari nadi kita warna hijau, biru atau ungu. Nah itu tuh ada penjelasannya. Cuma aku nggak tahu ya. Jadi itu tuh nentuin kalau kita ini tone-nya cool atau warm. Jadi biasanya kalau yang warm itu dia cocoknya pakai warna-warna yang dia tuh cenderung gelap atau kayak orange tua gitu. Tapi kalau misalkan yang cool dia pakai warna yang terang-terang kayak pastel gitu. Ini khusus cewek doang Kak? Cewek cowok sebenarnya sama. Kalau bisa langsung dicek nggak Kak? Mungkin buat pemirsa. Iya, buat teman-teman nih Iya. Kak. Dari kita aja kayak, oh kita nih masuknya aku apa masuknya gitu. kapan nih Kak? Oke, nah kalau misalkan kita nggak ada waktu nih buat cek color analisis ke salon atau segala macam, nah kita bisa nentuin color yang cocok buat kita itu di menggunakan undertone kulit. Nah, undertone kulit ini sifatnya tuh dia menetap, tidak berubah kayak skin tone. Kalau skin tone kan kita bisa terkena matahari jadi lebih gelap, nah ya kan. Tapi kalau undertone kita atau kita bisa cek di urat nadi, nah itu dia tidak akan berubah di sini gitu. Iya dong. Bisa, tapi kayaknya lebih mudah di tangan. Iya, ribet ya kalau di sini. Nah, coba aku mau lihat punya punya kabarnya dulu. Iya. Oh, jadi nadinya dan undertone kulitnya kabar itu warna hijau. Nah, kalau warna hijau itu dia warm undertone. Jadi dia cocoknya pakai warna-warna yang apa ya, beige, warna-warna earth tone, olive gitu, terus orange, merah, kayak gitu. Berarti kalau warna yang ini hangat. Kalau ini kurang cocok ya Kak atau gimana Kak? Ini kan hangat. Warna sebenarnya kalau biru dia bisa, cuma dia menggunakan biru yang sedikit lebih tua gitu. Jadi kayak atau kalau misalkan mau terang putih hitam. Kalau aku Kak, coba. Oh, kalau Kak Fadila undertone kulitnya itu warna biru. Nah, kalau biru itu dia full undertone. Jadi lebih cocok di warna-warna yang pastel. Kan Kak Fadila kulit kayaknya suka banget nih warna-warna pastel. Iya, bener banget. Jadi cocok. Jadi pastel orang. Jadi beda dong. Pakai yang biru muda, pink, ungu, silver, yang dia cenderung warna-warnanya itu terang. Mungkin dari Kakak ada nggak sih Kak tips buat milih gaya berpakaian yang cocok dari undertone kita gitu? Kalau dari warna ya itu ya, mungkin kalian bisa coba dulu nih nyocokin color analisis diri kalian dulu, cocok nggak ya kalau misalkan pakai baju warna ini gitu. Tapi kalau misalkan untuk
untuk fashion, menurut aku kalian bisa searching gaya-gaya yang dia basic gitu. Misalkan kalian sukanya formal atau misalkan kebiasaan, kan kita biasanya memakai baju tuh sesuai kebiasaan ya. Iya. Iya. Kalau misalkan kita di lingkungan yang selalu formal, mungkin kita bisa pakai kemeja, supaya lebih unik bisa pakai vest di luarnya. Atau kalau misalkan kita biasa hari-harinya casual, ya udah kita bisa pakai kaos atau kita bisa pakai jeans. ya kita bisa pakai celana jeans juga, dan kaos pun kan bervariasi, ada Iya. yang t-shirt, ada yang mungkin lebih suka looknya semi formal yang ada kerahnya, atau misalkan bisa dalamnya kaos luarnya pakai jas gitu. Jadi kita bisa mix and match tapi dengan warna yang sesuai sama Undertone kita. kita juga. Terus kalau menurut aku, tips dari aku sih buat kalian yang suka nggak pede sama pakai baju, itu hindari fashion yang dia tuh banyak motifnya atau garis-garis, karena itu menentukan juga. Misalkan kita pakai badan kita agak gemuk nih, terus kita pakai baju yang motif garisnya tuh ke samping, dia tuh akan memberikan dimensi kita jadi lebih besar gitu. Iya, jadi kalau misalnya kayak orang tinggi banget nih, kurus tinggi, terus dia pakai baju garis-garis ke bawah, itu membuat dia terlihat semakin kurus dan tinggi gitu. Kalau aku kebalikannya sih, aku takut kalau pakai baju garis-garis hitam putih kali. Takut dikira zebra cross. Iya, makanya kan dibuat jalan nanti sama orang ya kan. Iya, makanya jadi kalau misalkan buat kalian yang buat mungkin kan ada ya yang misalnya lagi tren nih bunga-bunga lah, atau misalkan pisang-pisang tuh motifnya ya kan. Nah, sebenarnya tuh apa ya, style yang kalau orang-orang sekarang bilang tuh tidak classy, tidak elegan, tidak terlihat seperti old money gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalkan mau punya vibes yang kayak old money, punya vibes yang rapi, bagus, itu kita better pakai yang Polos gitu ya. dia polos gitu. Cuma kita gabung-gabung dengan aksesoris lain yang tetap terlihat elegan lah, tidak berlebihan gitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih teman-teman sama bintang tamu kita kali ini mengenai make up dan tips memilih style yang cocok. Terus terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak tantangan yang Kakak hadapin selama Kakak berkecimpung di dunia MUA gitu? Itu ada banget. Salah satunya adalah badan encok banget nih. Kayak bener-bener harus fleksibel itu. Jadi misalkan kan kita kalau make upin orang tuh nggak mungkin lempeng begini ya. Kita ada masanya. Apalagi aku pas selama di Kompaskom ini aku merasakan banget nih, waduh ternyata cute banget ya gitu. Ada kadang model aku atau kayak hostnya sambil nulis skrip, atau sambil teleponan, sambil makan, dan itu jujur challenging banget ya. Jadi aku harus memposisikan diriku miring, tubuhku miring saat klien menunduk karena keperluan ya, dan aku tidak bisa meminta dia untuk menaikkan kepala, kan aku akhirnya harus ikut nunduk, aku berlutut gitu-gitu. Oh, berarti bener-bener nggak boleh Kak buat minta, bang itu. Boleh ketika si klien tidak ngapa-ngapain. Oh. Tapi kalau misalnya ketika dia ada keperluan, mungkin aku bahkan pernah make upin orang sambil meeting. Oh iya. Jadi si klien tuh, jadi si host itu lagi sambil meeting gitu. Online berarti ya? Sambil meeting online, dan aku sambil make upin gitu. Itu lumayan gitu ya. Berarti lebih enak ini ya kalau nyukur rambut kan nggak bisa itu goyang-goyang ya. Kamu diem nih. Beda itu. Kalau enggak nanti ya kena pisau gitu kan. Kalau make up enggak, dia lebih kita yang harus memfleksibelkan diri. Sama kayak waktu juga sih, di bagian waktu itu aku karena media itu sangat fleksibel, bahkan kayak kadang narasumbernya datang di 5 menit terakhir, di 5 menit sebelum on cam, itu kan aku punya waktu dari mana gitu. Iya, jadi belum harus ngejar. Kita harus bisa mengimbangi dengan waktu yang sesedikit mungkin tapi meminimalisir kesalahan gitu. Itu yang menurut aku sampai sekarang
masih ngos-ngosan. Jadi kayak aku udah standby nih dari jam 10 gitu. Syutingnya jam 12. Harusnya datangnya 15 menit sebelum mulai gitu. Jadi manajemen waktu yang sangat yang diperlukan tuh Bener-bener kayak harus bener-bener satset harus gitu ya. satset gitu. Berarti kalau kata orang sekarang, aduh lah, satset bae lah gitu ya. Iya, satset bae, gak bisa tangan aret gitu. Ngaret nggak bisa WIC lah ya. Iya. Wah, teman-teman, super keren banget ya ilmu yang udah disampaikan sama Kak Hasna. Semoga teman-teman bisa menerapkan apa yang udah disampaikan sama Kak Hasna dan bisa dipelajari juga, apalagi buat kita nih para kaum Gen Z yang lagi mencoba buat tren-tren make up, terus lagi mix and match fashion. Terus udah menurut kita, jadi gimana caranya mungkin buat teman-teman yang mungkin penasaran kita habis ini ada ngapain lagi. Oke, langsung aja tetap stay tune di Fashion and Beauty Talk. Oke teman-teman, di segmen kali ini kita bakal challenge Hasna buat create 3 makeup look. Nah, kita juga udah nyiapin 3 talent. Di sini kita udah punya 5 kartu buat Hasna pilih. Boleh Hasna dipilih dulu kartunya. Pilih 3 dari 5 kartu ini. Oke. 3 ya? Iya. 1, 2. Oke, ini terakhir. Boleh dibuka Kak? Aku udah punya 3 ya. Ada 3. Jadi teman-teman kita di sini bakal nyiapin 3 talent, 2 CWK, 1 CWK. Sama aja dong. Iya, 2 cewek, 2 cowok, ya. Oke, Yang ini pertama ini ada recreate makeup bold. Yang pertama bold, pokoknya ingat bold, film bold. Oke. Terus yang pertama udah, yang kedua ini ya. Wow, yang kedua recreate makeup mermaid ya kan, ikan dugong. Wow, ikan duyung. Duyung. Yang terakhir aku bukain yang boleh capek. Gentleman banget nih. Iya. Ngebukain. Jadi, nah. Yang terakhir recreate makeup Edward Cullen. Cullen or Cullen? Oh, ini pemain Twilight ya? Oh my god. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran Twilight itu apa, film kayak SpongeBob ya? Iya. Iya, kayak SpongeBob. Kayak Chuck Zone. Iya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini penasaran banget nih sih Dil. Penasaran sih kayak gimana sih makeup bold itu makeup perempuan sama makeupnya tadi siapa tuh? Edward Cullen. Nah, jadi buat teman-teman yang emang penasaran banget, stay tune terus di program kita. Oke? Bye bye. See you. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke challenge nih ya. Challenge yang pertama yaitu challenge recreate makeup bowl. Nah teman-teman boleh disimak produk apa aja yang bakal dipakai untuk look makeup bowl.
Action. Nah, oke teman-teman, kita tadi udah nyaksiin produk apa aja yang dipakai buat make up yang bold. Selanjutnya, recreate yang challenge kedua, yaitu recreate make up mermaid. Hey yo, what's up teman-teman semuanya, pemirsa-pemirsa yang super duper kece. Kali ini kita bakal masuk ke challenge yang ketiga, yakni recreate makeover dari make upnya Edward Cullen yang mungkin ditemenin sama teman cewek kita yang satu lagi alias cowok. Mungkin teman-teman atau pemirsa di sana penasaran banget bakal gimana hasilnya. So, check it out.
Aduh, nggak kerasa teman-teman pemirsa kita sudah menemanin dari Bardil alias Bare dan Fadila ini selama 3.600 detik belakangan atau berapa? 60 menit. Bener banget. Jadi mungkin yang pertama aku terima kasih banget buat Kak Hasna udah nemenin kita semua buat makeup artis kita juga, talent-talent kita yang super duper kece. Dan memang bener kayak yang aku bilang di awal, skill-skillnya sangat internasional sekali. Nah, benar banget tuh Bara. Terima kasih Kak Hasna udah mau sharing session bareng kita di sini. Iya, Semoga itu bermanfaat. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kak Hasna buat teman-teman pemirsa FNB. Oke, thank you Bare dan Fadila for having me di Fashion Beauty. Hari ini seru banget, semoga skill aku yang tidak seberapa ini dan ilmu yang masih sedikit ini bisa cukup membantu buat para pemirsa di rumah. Sangat membantu sih Ya, Kak. membantu sekali Kak Hasna. Teman-teman langsung aja bisa follow Instagram Kak Hasna di apa? Iya boleh Kak. @Asfauzia, hanya 2. Hanya 2. Oke teman-teman, stay tune terus di Face and Beauty Talk. Tungguin siapa lagi bintang tamu yang akan kita undang buat datang sharing session bersama kita di sini nih ya. Bener banget. Jadi mungkin teman-teman pemirsa di luar sana penasaran siapa sih yang bakal kita undang lagi. Apakah nanti ada Jeffrey Nicole atau mungkin ada Bang Gem, Kagem. Oh, Ya, jadi mungkin tunggu aja pemirsa yang di luar sana pasti penasaran banget. Ya mungkin cukup sekian, ada closing statement dari kamu mungkin Fadil. nggak ada. Mungkin dari Fadil nggak ada. Aku ada sedikit closing statement buat teman-teman di luar sana, buat para pemirsa. Yang kita dengerin dari lagunya Rhoma Irama, janganlah begadang, tapi tetaplah berdagang kayak orang Padang. Mungkin cukup sekian, aku Bare pamit undur diri. Aku Fadila pamit undur diri. Tetap stay tune terus di Fashion and Beauty Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.